رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الشرك عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الشرك عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الشرك عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم نسأل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل ما نزل نبينا محمد نسأل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل ما نزل نبينا محمد نسأل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما نزل نبينا محمد يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمة الله يا بكم تقبل Ini sandalnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bid-dharain amin.
dan Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan akal atau adat kebiasaan. Tetapi kita tidak minta contohnya seperti waktu kita lapar, lalu kita berdoa, ya Allah, hamba lapar. Tiba-tiba turun makanan dari langit. Itu bisa terjadi dan boleh terjadi sebagai karomah atau ma'unah kepadanya. Tapi kalau kita yang minta, itu yang tidak boleh. Artinya misal seorang nabi, seorang wali ada berdoanya, kita tidak boleh meminta yang tidak wajar. Tapi kalau wali seperti Abdurrahman Baljaban itu seorang wali yang tidak mengerti bahwa dirinya wali. Karena ada wali yang dirinya mengerti bahwa dirinya wali. Ada yang orang lain mengerti wali tapi walinya kada mengerti. Ada yang dia mengerti wali dan orang lain tahu kalau dia seorang wali. Nah, Abdurrahman Baljaban ini seorang wali tapi beliau tidak tahu kalau dirinya itu wali. Kenapa Sidin salah satunya penyebab jadi wali? Karena Sidin selalu dimarahi istrinya. Jadi ada orang jadi wali itu karena menahan sabar, dimarahi bini itu jadi wali. Ada kumpulan kitab-kitab yang menerangkan cerita wali-wali yang jadi walinya itu karena sabar menahan amarah istrinya. Di mama ini hari-hari santai. Akhirnya suatu saat si Abdurrahman Baljaban kada tahan. Akhirnya keluar ke hutan. Sampai di hutan akhirnya lapar. Lapar, bulik sudah terkadang minggat, sudah terlanjur minggat, sumpah bulik. Melihat ada dua orang wali di sini, dua orang di dalam hutan itu juga lapar. Terus dua orang tadi dilihat oleh Abdurrahman Baljaban. Ternyata dua orang tadi berdoa, ya Allah, berkat kewalian Abdurrahman Baljaban, hamba minta roti. Sekarang buku roti dari langit. Abdurrahman Baljaban mendengar, kayaknya yang dipakai wasilah doa tadi namaku Abdurrahman Baljaban. Kabur turun dari langit makanan. Dan coba juga nanti. Akhirnya Abdurrahman Baljaban mencoba, ya Allah, hamba minta roti yang lebih banyak daripada dua orang. Hanya turun lagi roti dari langit. Oh, berarti wali duluan namanya. Tidak tahu kalau dirinya itu wali. Itu salah satu. Kalau seorang wali minta dikabulkan oleh Allah walaupun di luar adat, di luar akal, itu namanya karomah. Jadi kita ini ada baca pun kita minta yang macam-macam. Allah minta duit dari langit, nah bukan itu adab kita berdoa. Ya Allah datangkan sapi dari langit bisa korban, nah itu ada masuk di akal dan melawan adat kebiasaan. Bukan begitu cara adab berdoa. Jadi yang aneh-aneh itu bukan adab. Bukan berarti Allah ada sanggup mengabulkan, tapi adab kita salah. Karena Allah itu sempurna segala-galanya, mampu mengabulkan apa saja. Nah, itu adab yang pertama, jangan minta yang ada masuk akal dan di luar adat kebiasaan. Ujar orang qawarikul adat, tidak seperti adat kebiasaan. Tapi kalau wali biasa itu. Wali minta hujan, ya Allah minta turunkan dari langit hujan. Hujan mendasar itu wali. Dan kita baca Allahu ya Karim
anzil alaina minas samai ma'am mithrara. Berdoa, ya Allah, turunkan hujan dari langit yang membawa berkah, yang berkelanjutan. Itu doa. Yang kedua syarat doa adalah Allah yakunal mas'ulu ibahatan ibahata haramin, bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram. Artinya jangan kita meminta hal yang haram, yang diharamkan Allah. Tidak boleh ada kita. Umpamanya kita tidak boleh minum arak, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh riba. Lalu berdoa, ya Allah, hamba ini kesusahan, perbolehkanlah hamba ini sekali aja mencuri. Nah itu tidak boleh. Perbolehkan hamba ini sekali saja berbuat riba, habis itu bertobat, tidak boleh. Nah seperti ini tidak boleh dan tidak dianggap doa namanya. Kenapa? Karena minta kepada Allah untuk dibolehkan sesuatu yang haram itu tidak boleh. Ada adab kan? Maka yang ianya ini adab kita. Kita ini beriman lawan Allah, beriman lawan hari akhir. Adab kita kayak apa? Sebagai orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, adab kita kayak apa? Cuma beriman aja banyak orang beriman, tapi kadang mengamalkan adabnya, akhirnya imannya terkikis habis, akhirnya hilang. Tapi kalau orang beriman lalu mengamalkan dengan adab-adab itu, maka imannya tambah kuat semakin bersinar-sinar. Nah, jadi Jasidin yang kedua jangan minta yang haram-haram. Ulama dan yang ketiga Allah yang kunal mas'ulu fasidan kalmali wal jahi litafajjuri, bahwa tidak ada yang diminta itu rusak. Jangan minta yang membuat kerusakan atau sesuatu yang rusak. Maksudnya apa? Rusak ini bisa berpengertian minta yang haram, maksiat. Seperti dia minta umpamanya kepada Allah harta dan kedudukan untuk bermegah-megah. Nah itu ada disuruh. Tidak meminta kepada Allah sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya seorang mendaftar suatu pekerjaan sedangkan pekerjaan itu diharamkan oleh Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, luluskan hamba ini tidak diperbolehkan. Ya Allah, luruskan hamba. Padahal tahu sudah gawean itu mengurus barang yang haram-haram. Lalu kita mendaftar ke sana. Lalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan daftar diterima, tesnya lulus. Padahal nyata sudah kerjaan itu adalah menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ada boleh kita berdoa di sini. Karena jurusannya hal yang rusak. Boleh kita. Yang keempat, ala yakunan du'a'u ala wajhil ihtibar. Tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Nah, ini kadang-kadang kita banyak buranya. Ya coba-coba aja. Kalau kita kebelujur, nah, di berdoa itu jangan coba-coba. Dan coba berdoa, kabur syukur karena kabur orang baik. Nah, ini nyata ada kabur sudah. Atau ragu-ragu, ya Allah, tolak juga aku yang umrohnya. Nah, tak ada tolaknya sudah. Ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, mudahkan urusan kami, mudahkan rezeki yang halal supaya kami dapat berangkat umroh. Nah, itu bagus. Nah, jadi berdoa itu jangan coba-coba. Itu kan beradab lawan Allah. Allah asalkan adab-adab kita muncul, kan misalnya minta-minta. Karena memang kita disuruh minta hanya kepada Allah. Nah, cuman jangan coba-coba. Kalau kita salah satu syarat doa harus yakin. Kalau coba-coba itu ada yakin. Kesini bahwa doa itu aku coba mempan atau tidak. Ada orang minta ijazah guru, kayak pak guru ulunnya minta amaliyah supaya rezeki lo dilancar, supaya
warga ini selamatan, nah, supaya ini belum jual tanah bekas payung, jadi jangan buruk. Nah, ditulisakan sini gulungan, nah baca ini berapa kali bro? Ya 1000 kali lah dibaca sini. Jadi lihat nih, wah ini lancak sudah belum baca kan apa boleh jual. Nah itu kan banyak. Ini belum lagi dia seandainya sudah pernah dijulung orang nak kayak itu juga diberi orang, jangan bapaknya dia bangun. Oh lawas lu ngamal tapi sudah kayak itu aja juga. Nah udah ada badan tuh makinnya kayak itu, nah karena kabur sama sekali. Ada orang kayak gitu sama mulai semalam lu dijulungi Quran kayak gitu, tahu-tahu dia sudah malam kali ini. Nah itu aja jualan, ada laris juga. Bah, jangan datang nyalok tabel lah, gula 1 kilo. Lalu apa? Yang kelima, Allah yasta'zimal mas'ula, bahwa dia tidak menganggap besar permintaannya. Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah itu kecil di hadapan Allah. Jadi jangan berprasangka kayaknya berat bagi Allah mengabulkan ini. Jangan. Kita minta kayak apa kecil, keperluan kita ini di sisi Allah kecil. Nah menurut kita mustahil itu ada mustahil bagi Allah. Maka jangan sampai kita ada berdoa ini ragu-ragu karena permintaan kita terlalu besar. Nah jadi sebesar apapun yang kita minta kepada Allah itu kecil di hadapan Allah. Seperti apapun yang kita minta kepada Allah, seperti kita minta 1 hari 1 triliun, itu kecil bagi Allah. Tidak ada yang besar bagi Allah. Segala yang baru ini, artinya yang baru ini alam semesta kecil ya teman. Nah jangan merasa terlalu banyak minta kepada Tuhan. Justru apa? Makom kita ini makom hasanah, yang artinya apa? Bila kita berhajat, kena musibah, punya cita-cita dan sebagainya, minta lawan Allah. Ada salah ada. Makom kita memang kayak itu sudah, minta lawan Allah, asalkan jangan minta kepada selain Allah. Mengadu lawan Allah, bagus saja sudah. Allah senang juga. Tapi bukan derajat yang paling tinggi, ini bukan. Kalau yang derajat yang paling tinggi, meminta ada, mengeluh ada. Ya minta cuman mintanya bukan karena nafsunya, bukan kepengininya supaya mintanya itu lekas kabul, ada. Inya minta itu karena semata-mata menjalankan perintah Allah, karena seorang hamba disuruh berdoa sih. Jangannya kadang disuruh Allah berdoa, kadang berdoa. Kenapa? Sidin paham ini datangnya dari Allah. Nah kalau memberi rezeki itu Allah, sudah diatur Allah, jatahnya dari Allah. Bila sudah waktunya sampai, belum waktunya ada sampai. Bila jatah kita ada kena jatah orang, itu yakin sudah paham. Tapi tetap berdoa, kenapa? Karena disuruh gitu aja. Jadi doanya berpahala, beribadah. Lain nafsu, mendoa nafsu, awasnya tahajud sudah semingguan tahajud terus. Nah ini juga mestinya, karena nafsu yang maju, bukan karena menjalankan perintah Allah. Nah itu derajat yang tinggi itu berdoa, tapi doanya si A dan si B beda. Doa si A karena memang dia mengeluh perlu hajat kepada Allah, dan itu ada salah, tapi derajatnya tengah-tengah. Sedangkan doa si B, dia melaksanakan doa karena ibadah, karena itu disuruh oleh Allah, bukan suruhan hawa nafsu, kepengin sugih, kepengin sembuh, kepengin sehat dan sebagainya. Itu bedanya, sama-sama minta, tapi beda tuh tujuan. Yang keenam, ayyusina dhanna billahi bi an taghlibal ijabatu 'alal qalbi. Membaguskan sangka dengan Allah dengan bahwa harapan besar dikabulkan. Waktu kita berdoa, kita optimis dikabulkan.
Hati tidak setengah-tengah dan ragu-ragu. Tidak usah berdoa dulu kalau di dalam hati serasa kabul dan tidak kabul. Kabullah ada. Jangan berdoa dulu kayak itu ragu-ragu. Mantap ya. Sebelum subuh sudah berdoa, ya Allah, sudah suci, sudah sembahyang taubat, sudah beristighfar, banyak sudah baca sholawat, sudah berzikir, sudah, lalu yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi. Berdoa. Nah itu nanti bisa kabul. Amalnya setengah-setengah kabul, kagak kabul. Kabul itu bilangnya karena kabul tahun ini. Jangan berdoa dulu kayak gitu. Rasa aku ini, rasa aku ini apa orang ini, jangan berdoa dulu. Sudah yakin. Nah, ayo berdoa. Kita datang kepada orang ini minta bajungan, minta apa? Mau yakin tuh. Kita ini kadang baca apa-apa. Pernah di sini ada guru nih, orang datang minta bajungan guru. Sedangkan si itu hanya kumpulan bini, belum sempat mandi. Untuk kok lama-lama atau apa ya? Hanya orang minta baju berlungsur. Bini ulun-ulun yang berenang. Mulai maghrib tadi sudah sakit parah. Nah sampai tengah malam ini mohon maaf, ulun mengganggu pian. Terpaksa benar ulun minta doa pian, minta baju. Jawab guru dalam hati guru, belum mandi nih. Tapi si yang datangnya yakin benar, bukan caranya yakin lain, orangnya yakin. Akhirnya dia guru dipinggul ya, Bismillah di hati aja. Yang mendatangkan Allah, yang menjulungi kabul ini adalah Allah. Itu jadi hati. Ditiup ada, dia bawa ada, nah bawanya di sini. Didoain ada dua, nyadar ada junub. Tapi karena yang datang nah yakin, lain adul yang datang, yakin yang datang, lalu kabul, kabul, rumah guru ini, Mbak minum malam tadi itu hanya 5 menit, keluar lainnya guru ini, pada yang vonis dokter ini harus operasi, kepala duit betul-betul keluar, nah, tapi yakin orang. Jangan separuh-separuh, jangan ragu-ragu, berbaik sangka kepada Allah bahwa doa ini Allah tuh mengabulkan. Nah itu termasuk adab di dalam berdoa. Ragu-ragu jangan berdoa, ragu-ragu. Makanya doa orang yang susah lawan doa orang yang senang tuh kabul yang mana? Yang cepat kabul tuh doa orang susah, doa orang senang. Artinya dalam keadaan hati susah kan, dalam keadaan hati senang. Bukan orang susah, orang fakir lawan orang kaya lain. Keadaan hatinya, bila orang itu berdoa, keadaan hatinya lagi susah, lawan keadaan hatinya lagi senang. Itu yang cepat kabul tuh yang senang hatinya tuh. Yang hati lagi damai, senang berdoa itu cepat kabul. Kalau hati lagi galau, lagi susah meminta tuh yang timbul pasti nafsu setengah memaksa minta. Allah meminta ya Allah. Ini Allah karena kabul kita bisa jadi Tuhan dia kabul juga. Oh ini timbul hati itu. Mau kayak itu. Jadi yang hati waktu senang, lapang, senang, nanti ibadahnya senang, berzikir senang, lalu berdoa dengan senang nanti ini. Nah itu yang pas nyambung. Karena kebanyakan manusia kalau lagi susah keplekat modelnya nafsu yang keluar ada, sampai nangis-nangis pada nafsu. Allah tahu keadaannya baik, kami nafsu aja. Bila aku mengabulkan, bisa jauh dari aku, bisa kadang lagi naik lagi kan sebagian, bisa kadang naik lagi berjamaah dan sebagainya. Nah kata kabul ya Allah. Lalu yang ketujuh, la yusmilu du'a'u an faridatin hadiratin, bahwa tidak adalah doa itu mengganggu, menyibukkan atau melalaikan daripada kefarduan yang hadir. Misalnya kita berdoa, lalu waktu kita berdoa ini kita melihat
ada orang buta yang hampir jatuh ke sumur umpamanya, nah atau hendak masuk ke parit, nah kewajiban kita waktu itu menolong si buta itu agar tidak jatuh ke parit atau ke sumur, bukan berdoa. Waktu kita berdoa umpamanya pas doa Allah hanya di hadapan kita ada orang sembahyang, hanya ada alat jengking di kopiahnya. Nah itu perlu kita menolong itu, sampai dulu berdoa, ambil sapu pukul kepalanya, alat jengkingnya. Nah itu, karena melihat yang lebih parah. Kalau orang sudah melihatnya itu darurat, maka itu dulu. Jadi, bukan berhimmat-himmat berdoa aja. Itu ada yang lebih wajib kita tolong. Nah, kalau kita tetap berdoa dalam keadaan melihat orang yang bahaya itu jadi tidak berpahala. Karena kewajiban kita waktu itu menolong orang yang dalam keadaan bahaya. Misalnya lagi ada balita, anak-anak di pinggir jalan ingin menyeberang jalan sendirian, ini berbahaya. Nah kalau tidak ada yang menuntunnya atau menyelamatkannya, menyeberangkannya. Nah tidak usah berdoa dulu panjang-panjang, karena kita melihat langsung, uruslah anak-anak itu lebih dahulu. Kalau kita berdoa bukan ibadah namanya, karena keparduan kita yang hadir ketika itu adalah di hadapan kita. Itu termasuk dalam adat. Ada berdoa. Alayat jaro yang ke-8, alayat jaro min takhiril ijabah, bahwa dia tidak kecewa atas atau kesal doanya lambat dikabulkan. Nah ini kadang-kadang kita nih ya guru kamu makamlah jangan sembahyang aja kasih baca sholawat, jadi ini diamalkan berdoa ini mustajab gurunya. Sekarangnya sudah berulang-ulang menjalankan, belum dikabul oleh Allah, kan belum diijabah oleh Allah, maka tidak boleh kita kecewa atau kesal karena doanya terlalu lambat, tidak kabul. Misalnya ini berdoa dan doa ini sudah berpahala dan sudah menjadi ibadah karena cukup syaratnya, sudah suci, menghadap kiblat, merendah diri, sudah istighfar, sudah mau. Cuma beberapa hari sudah berdoa belum kabul juga. Lalu ia kecewa karena doa belum dikabulkan. Ujarnya kenapa sudah berdoa beberapa hari bahkan beberapa bulan ini belum juga dikabulkan. Nah, maka pahala doanya itu dihapus oleh Allah. Yang tadinya Anda diberi pahala karena berdoa itu ibadah, tapi karena dia mengeluh, nah dia kabul-kabulnya, puasa sudah, bersedekah sudah, kekecewaan benar hatinya. Nah itu langsung dihapus oleh Allah pahala. Karena harus sabar. Padahal janji Allah beduni astajib lakum, Allah janji mengabulkan kapan dan waktunya di mana, tempatnya itu yang tahu Allah. Persisnya kapan itu karena sesuai dengan keperluan kita, Allah yang tahu. Kalau kita kecewa, apalagi akhirat di hati kita, itu maka dihapus oleh Allah. Padahal doa itu ibadah dan berpahala. Nah, karena amal ibadah yang kita lakukan apabila diiringi dengan kekesalan dan kekecewaan, maka itu tiada pahalanya, bisa dihapus pahala. Jadi kita ini disuruh sabar supaya ada dihapus pahalanya. Ada aja waktunya dikabulkan oleh Allah. Terus berdoa. Itu tandanya kita ini berhajat dan fakir kepada Allah. Sebetulnya kita ini mohon maaf, setiap detik kita ini sudah dipelihara Allah. Setiap detik. Coba seandainya pemeliharaan Allah itu dihentikan, setengah jam diberhentikan, di dalam jasad kita jantung berhenti berdetak, urat saraf tidak berfungsi, darah berhenti mengalir umpamanya.
paru-paru tidak lagi dan sebagainya, mati yang kita. Berarti selama ini kebaikan Allah itu kita yang lalai. Bahwa Allah itu sangat baik lawan kita. Paling baik lawan kita itu Allah. Ujar kita, bini kita, sayang kita, mau kita lagi sehat, lagi kita produktif dan sebagainya, kadang-kadang kita garing aja. Sayang, tapi mau sudah bini lapar, koyuhan, Pak, kada tahu kita merintih tengah malam siapa, mana bini, anak semua. Muri kada tahu siapa yang waktu itu tetap menjaga kita, tetap baik lawan kita. Hanya Allah. Cuman kita ini kada menyadari nanti. Yang nampak kebaikan Allah bila kita ini awak sehat, duit banyak, rezeki lancar, urusan lancar, berbaik pada Tuhan sayang lawan aku. Adanya bila manusia dicoba dengan kekayaan dan kemewahan, apanya? Dia berkata, inilah rizki dari karunia Tuhan. Kalau diberi kebaikan, wah baik benar Tuhan. Tapi selama ini diberi Allah, pamannya makan apa hidup pas-pasan, rezeki pas-pasan, tapi awak sehat, bini sehat, anak-anak sehat, seakan-akan Allah kadang sayang sama kita. Padahal baiknya. Berapa napas yang kita hirup gratis, oksigen itu larang di rumah sakit. Ayo. Kita ini kalau sehat berjalan ke masjid, makan kada terhalang apa-apa, biar pakai sambal itu, wah itu karunia. Coba sebanyak apapun duitnya pun sudah merek, sudah untung selang di sini. Jangankan mendapat sate, Anda duduk sadar nyaman sambil berrokok ya. Maka begitu kita disombongnya Allah, sudah Allah baik setiap detik memelihara kita. Nah, Allah itu perbuatan Allah itu selalu dibarengi dengan pemeliharaan. Allah ciptakan kita banyak, diberi umur, kami mulai lahir sampai mati 60 tahun. Maka di 60 tahun itu selalu bersama kita kebaikan Allah, rahmat Allah, pemeliharaan Allah. Dilawasakan pemeliharaannya sampai ajar tiba, itu semua kebaikan Allah. Tapi kita mana? Mengeluhnya banyak, susahnya banyak, ibadahnya kada. Kadang-kadang kalau kesalahan orang mengadu dari sana kemari, ada kebaikan Allah, masya Allah. Coba datang ya ke rumah sakit, ke ruang ICU sana, yang cuci darah, yang deteksi jantung, tempel sini, yang impulsnya warna-warni tidak berbohong. Kita nampak kaos tak ceret, nyamannya. Syukur, sehatul bakal, masya Allah. Bisa sudah, maka wujud syukur kita jangan pernah kecewa walaupun doa belum dikabul oleh Allah. Karena itu yang tahu kapan dan waktunya pas dan apa yang harus diberikan oleh Allah, yang tahu ukurannya Allah, yang tahu waktunya adalah Allah. Tepat sesuai sasaran itu yang tahu hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ya Allah ya Rabbul Shirral ladzina an'amta alaihim amin ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa jama'a maghfura jama'a mubarakah jama'a marhumah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah